Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang fungsi sebaran hipergeometrik. Sebelum masuk ke pembahasan materi, perkenalkan terlebih dahulu, saya Siti Undung Suciawati dengan NIM 18081051112. Di sini saya sebagai moderator plus materi. Nah, saya akan memperkenalkan kawan-kawan saya yang akan menyampaikan materi di fungsi sebaran hipergeometrik ini. Di sini yang pertama ada Lili Sri Hayati dengan NIM 18081051110. Selanjutnya ada Nurul Hasanah dengan NIM 18081051111. Selanjutnya ada Mualifatun Is-Soraya dengan NIM 18081051113. Dan selanjutnya ada Nur Hidayah dengan NIM 18081051114. Dan yang terakhir ada Wida dengan NIM 18081051115. Sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya pembelajaran daring ini kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tadi menjadi limpahan dan berkah kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan untuk pemateri yang pertama, yaitu Wida. Waktu dan tempatnya kami persilahkan. Oke, yang pertama itu ada pengertian fungsi sebaran hipergeometrik. Fungsi sebaran hipergeometrik adalah suatu fungsi sebaran peubah acak diskrit yang terdiri dari sekumpulan objek atau populasi tertentu yang dipilih tanpa terjadinya sebuah pengembalian. Maksudnya, misal ada satu kotak yang berisi 6 buah bola. Kemudian kita ambil satu bola secara acak tanpa dikembalikan lagi. Nah, nanti peluangnya itu akan berbeda-beda setiap pengambilannya. Akan lebih jelasnya di penjelasan berikutnya. Selain itu, ada sifat-sifat sebaran hipergeometrik. Yang pertama, sebuah pengambilan acak dengan ukuran n kecil atau ukuran sampel itu dipilih tanpa pengembalian dari n objek atau ukuran populasi. Nah, misalkan saya memiliki 5 buah kelereng. Nah, dari 5 buah kelereng ini disebut ukuran populasi atau n objek. Nah, kemudian saya ambil satu kelereng. Nah, yang saya ambil ini dinamakan ukuran sampel. Nah, tanpa dikembalikan lagi. Yang kedua, K dari N besar objek dapat diklasifikasikan sebagai sukses dan N besar dikurangi K kecil dapat diklasifikasikan sebagai gagal. Nah, jadi maksudnya itu K di sini diartikan sebagai banyaknya unsur yang sama. Jadi, semakin banyak yang sama atau unsur yang sama dengan populasi itu dinamakan sukses. Sedangkan di sisanya atau bisa dikatakan N besar atau yang ukuran populasi dikurangi dengan banyaknya unsur yang sama, nah itu dinamakan gagal. Materi selanjutnya tentang rumus hipergeometrik yang akan disampaikan oleh Hindun. Oke, Hindun akan membahas tentang formula hipergeometrik. Di sini secara umum sebaran hipergeometrik dirumuskan dengan P X atau boleh kita baca probabilitas dari variabel acak sama dengan K kombinasi dari X dikali N besar dikurangin K kombinasi dari N kecil dikurangin X. Nah, dari hasil kombinasi tadi dibagi dengan N besar kombinasi dari N kecil. Nah, jika kalian sudah tahu
tentang cara penyelesaian dari nilai kombinasi, maka kalian bisa mengerjakan formula hipergeometrik ini dengan mudah atau rumus hipergeometrik ini dengan mudah. Nah, di sini Hindun tidak akan menjabarkan tentang nilai kombinasinya ya, karena Hindun anggap kalian sudah paham tentang cara penyelesaian dari nilai kombinasi ini. Nah, di situ ada keterangannya. N kecil itu adalah ukuran sampel, sedangkan N besar adalah ukuran populasi, dan K kecil adalah banyaknya unsur yang sama dengan populasi, sedangkan yang X itu banyaknya peristiwa sukses. Oke, selanjutnya di sini ada contoh soal, yaitu dalam suatu kotak terdapat 5 bola, terdiri dari 2 bola yang berwarna merah, 2 bola lagi berwarna biru, dan 1 bola yang berwarna putih. Berapa peluang terambil 2 bola merah dari 4 kali pengambilan yang dilakukan secara acak tanpa pengembalian? Oke, so dari sini kita dapat diketahui bahwa N besar atau ukuran populasinya yaitu adalah 5, sedangkan N kecil atau ukuran sampelnya itu adalah 4, dan untuk K dan X, untuk K-nya itu adalah 2, dan untuk X-nya itu adalah 2. Jadi kita langsung aja masukkan ke rumus yang tadi, rumus hipergeometrik yang secara umum. PX yang mana tadi? Ya, betul. Yang PX atau probabilitas dari variabel acak sama dengan, berarti kita langsung aja di situ X-nya itu kan sama dengan 2. Berarti kita langsung rubah X-nya itu dengan 2 ya. Dan N-nya, N besarnya kita rubah dengan 5, N kecilnya kita rubah dengan 4, dan K-nya kita rubah dengan 2. Jadi maka akan didapat X sama dengan 2 sama dengan 2 kombinasi dari 2 dikali 5 dikurangin 2 kombinasi dari 4 dikurangin 2. Nah, dari hasil kombinasi yang tadi itu dibagi dengan 5 kombinasi dari 2. Nah, dari situ maka akan dapat diselesaikan 2 kombinasi dari 2 dikali 3 kombinasi dari 2 dibagi dengan 5 kombinasi dari 2. Nah, dari hasil kombinasi itu maka akan didapat sama dengan 1 dikali 3 per 5. Ya, artinya 3 per 5, atau masih bisa disederhanakan dengan jadi bilangan desimal, yaitu 0,6 atau 0,60. Selanjutnya kita akan membahas tentang soal dan contoh soal dan penyelesaiannya, di mana soalnya tersebut ialah suatu DAS memiliki 12 stasiun pengukuran curah hujan dan diketahui 2 diantaranya dalam keadaan rusak. Manajemen telah memutuskan untuk mengurangi jumlah stasiun menjadi 6 saja. Apabila 6 stasiun akan dipilih secara acak dari 12 stasiun tersebut, berapa peluang terpilihnya stasiun rusak sejumlah 2, 1, atau tidak sama sekali? P X besar sama dengan X kecil sama dengan KX N besar dikurangi K N kecil dikurangi X per N besar N kecil. Nah, di mana populasinya? Populasi yang terdapat pada soal yaitu
N sama dengan 12 dan jumlah stasiun yang rusak adalah 2. Kita simbolkan sebagai K. Kemudian untuk ukuran sampel yaitu 6. N sama dengan 6. Selanjutnya ini adalah peluang probabilitas untuk mendapatkan stasiun rusak sejumlah X sama dengan 0, 1, 2. Dan sampelnya yaitu dalam sampel di mana X-nya yaitu 0. Maka Fx 12, 6, 2. Kita masukkan ke dalam rumus sama dengan K-nya 2, X-nya itu 0, dan N dikurangi K. 12 dikurangi 2 yaitu 10. N kecil 6 dikurangi 0 yaitu 6 per N besarnya itu 12, N kecilnya itu 2. N kecilnya itu 6. 12 6 sama dengan 0,2273. Selanjutnya apabila X-nya itu 1, Fx 1 12 6 2 sama dengan 2 1. Kita langsung masukkan ke dalam rumus 10 5 per 12 6 sama dengan 0,5454. Apabila X-nya itu 2, Fx 2 12 6 2 sama dengan 0,2273. X N dikali N kecil dikali K per N besar sama dengan 6 dikali 2 per 12, 12 per 12 sama dengan 1. Maka ekspektasi jumlah stasiun rusak dalam sampel adalah 1. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang mean atau rata-rata. Di sini saya akan membahas tentang asal-usul dari rumus tersebut.
kita ketahui bahwa mu itu sama dengan sigma x dari x ke n, di mana x sama dengan 0 dikali px. Dari rumus itu bisa kita jabarkan menjadi mu sama dengan sigma x dari x ke n, di mana x sama dengan 0 dikali kombinasi dari k ke x dikali kombinasi dari n min k ke n min x per kombinasi n ke n. Dari rumus tersebut bisa kita jabarkan lagi, di mana mu sama dengan sigma x dari x ke n, di mana x sama dengan 0 dikali k faktorial per dalam kurung k min x faktorial dikali x faktorial dikali kombinasi dari n min k ke n min x per kombinasi n besar ke n kecil. Maka rumus tersebut menjadi mu sama dengan sigma x dari x ke n, di mana x sama dengan 1 dikali k dalam kurung k min 1 faktorial per dalam kurung k min x faktorial dikali x dalam kurung x min 1 faktorial dikali kombinasi n min k n min x per kombinasi n besar ke n kecil. Dari rumus tersebut bisa kita sederhanakan lagi menjadi mu sama dengan k dikali sigma k min 1 faktorial per dalam kurung k min x faktorial dalam kurung x min 1 faktorial dari x ke n, di mana x sama dengan 1 dikali kombinasi n besar min k ke n min x per kombinasi n besar ke n kecil. Maka mu sama dengan k dikali sigma kombinasi dari k min 1 ke x min 1 dikali kombinasi dari n besar min k ke n kecil min x per kombinasi dari n besar ke n kecil dari x ke n, di mana x sama dengan 1. Dari sini kita misalkan y sama dengan x min 1. Maka bentuknya menjadi mu sama dengan k dikali sigma dari y ke n, di mana y sama dengan 0 kombinasi dari k min 1 ke y dikali kombinasi dari n besar min k ke n kecil min y min 1 per kombinasi dari n besar ke n kecil. Maka bisa kita tuliskan seperti yang tertera di PPT, atau bisa kita baca bahwa kombinasi dari n besar ke k ke n kecil min y min 1 sama dengan kombinasi dari n min 1 ke k min 1 per n min y min 1. Nah, dari rumus ini maka bisa kita tuliskan bahwa n faktorial sama dengan kombinasi n besar ke n kecil sama dengan n faktorial per n besar min n kecil faktorial dikali n kecil faktorial sama dengan n besar dalam kurung n besar min 1 faktorial per dalam kurung n besar min n kecil faktorial dikali n dalam kurung n min 1 faktorial. Maka menjadi n besar per n kecil kombinasi dari n besar min 1 ke n kecil min 1.
Maka jika kita masukkan dari rumus yang tadi, kita masukkan ke rumus berikutnya menjadi mu sama dengan n kecil dikali k kecil per n besar sigma dari y ke n, di mana y sama dengan 0, kombinasi k kecil min 1 ke y dikali kombinasi dari n besar min 1 min k kecil min 1 ke n kecil min y min 1 per kombinasi dari n besar min 1 ke n kecil min 1. Dari rumus ini bisa kita sederhanakan menjadi mu sama dengan n kecil dikali k kecil per n besar dikali 1. Jadi untuk rumus mu-nya itu sama dengan n kecil dikali k kecil per n besar. Baik, di sini terdapat contoh soal varian. Sebuah kotak berisi 40 gelas, 3 diantaranya pecah. Dan apabila kita ambil 5 gelas, maka hitunglah berapa variansi pengubah acaknya. Untuk mencari variansinya yaitu dengan cara pertama, yaitu diketahui n besar sama dengan 40, di mana n besar tersebut merupakan ukuran populasi, dan n kecil sama dengan 5, di mana n kecil merupakan ukuran sampel, dan k kecil sama dengan 3, di mana k kecil yaitu merupakan banyaknya unsur yang sama dengan populasi. Karena sudah diketahui, maka penyelesaiannya yaitu karena sudah diketahui ukuran sampel, ukuran populasi, dan banyaknya unsur yang sama dengan populasi, maka dapat diketahui sama dengan n dikali k kecil per n besar. Buka kurung 1 dikurangi k kecil per n kecil ditutup kurung. Buka kurung n besar dikurangi n kecil dibagi n besar dikurangi 1 tutup kurung. Varian 5 dikali 3, di mana n kecil yaitu 5 dikali k kecil yaitu 3 dibagi n besar yaitu 40. Buka kurung 1 dikurangi 3 per 5 tutup kurung, buka kurung 40. 40 didapat dari jumlah seluruh gelas. 40 dikurangi 5 dibagi 40 dikurangi 1 tutup kurung. Maka didapat 259 dibagi 835, maka variansinya yaitu 0,311. Jadi variansi pengubah acaknya yaitu 0,311. Ya, dilanjut dengan varians dalam distribusi hipergeometrik. Varians memiliki rumus sama dengan n kecil dikali k kecil per n besar dikalikan dalam kurung 1 min k kecil per n besar tutup kurung, buka kurung, n besar dikurangi n kecil per n besar min 1 tutup kurung, di mana n besar itu yaitu untuk ukuran populasi, n kecil yaitu untuk ukuran sampel, dan k yaitu untuk banyaknya unsur yang sama pada populasi. Bila sampel relatif kecil daripada populasi, maka probabilitas jadi pengambilan akan sangat kecil, sehingga dapat dikatakan bahwa percobaan menjadi percobaan binomial. Artinya, kita dapat menghampiri distribusi hipergeometrik dengan menggunakan distribusi binomial rasio P kecil sama dengan K kecil dikali N besar. Dan juga pengambilan contoh tanpa pemulihan bisa dianggap pemulihan asalkan ukuran populasi N besar sangat besar.
Atas dasar ini, semua perhitungan dapat dilakukan seolah-olah contoh diambil dari pemulihan. Selanjutnya, tentang contoh yang akan dibahas oleh Nurul Hasanah. Oke, cukup sekian pemaparan dari kelompok 4. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, boleh kita berjumpa lagi. Sampai jumpa di lain waktu. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Usikum bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.